Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang cerita angkernya Rumah Sakit Kristen Tayu di Pati. Langsung saja kita ke topik pembicaraannya teman-teman. Rumah Sakit Kristen atau RSK Tayu, Pati, Jawa Tengah saat ini sudah terbengkalai. Aneka cerita mistis berseliweran menghiasi bangunan yang berdiri sejak tahun 1933 itu. Terkenal angker, dahulu bangunan ini cukup berjaya. Bahkan RSK Tayu menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pati Utara pada era tahun 1970 hingga 2000-an. Tapi semua berubah ketika Rumah Sakit Kristen atau RSK Tayu Pati menemui krisis ekonomi. Karyawan dikabarkan tak menerima gaji hingga lebih dari 1 tahun. Semakin hari, popularitas dari Rumah Sakit Tayu memudar. Tak banyak pasien yang datang sampai lambat laun. Semakin hari, kisah horor dari mulut ke mulut pun bermunculan. Tak heran, bangunan Rumah Sakit Kristen Tayu memang sudah tak terawat dan punya kesan mistis yang kuat. Konon, hantu yang bergentayangan di Rumah Sakit Tayu tak mengenal siang maupun malam. Di saat matahari terik pun kabarnya tetap hadir sosok gaib berjalan mengitari area sekitar Rumah Sakit Tayu dan menghilang begitu saja. Selain itu, ada cerita yang beredar soal pasien yang pernah menginap di rumah sakit tersebut. Saat detik-detik terakhir kematian sang pasien, dia melihat ada potongan kaki diselimuti darah segar. Potongan kaki itu tak tergeletak begitu saja, melainkan berjalan di tembok ruang inap. Cerita di luar logika semacam ini tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2021 lalu, publik dihebohkan dengan kisah seorang pria yang menginap di Rumah Sakit Tayu, Pati lantaran seorang temannya yang sakit. Jelas saja publik keheranan, seperti diketahui Rumah Sakit Tayu sudah tutup sejak tahun 2013 dan tak pernah lagi ada aktivitas pengobatan apapun di sana. Dia mengaku selama 3 hari berturut-turut menunggu seorang teman yang dirawat. Pria itu kaget, bukan main saat diberitahu bahwa rumah sakit peninggalan Belanda itu sudah tak lagi beroperasi. Sampai sekarang Rumah Sakit Tayu pun masih dibiarkan begitu saja bersama sederet kisah misteri yang menyelimutinya. Belum ada tanda-tanda bahwa rumah sakit tersebut akan dibangun kembali menjadi bangunan lain. Nah, berikut kita simak 3 pria yang menginap di Rumah Sakit Tayu yang terbengkalai. Ini dia ceritanya teman-teman. Video viral yang memperlihatkan percakapan pria asal Bandung yang mengaku membesuk dan menginap di Rumah Sakit Kristen, Rumah Sakit Tayu, yang mangkrak bertahun-tahun masih menjadi perbincangan. Tidak hanya bagi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah saja, tetapi juga menjadi sorotan netizen. Usut punya usut, ternyata video tersebut diambil pada Sabtu, 14 September lalu di depan agen bus PO di Terminal Tayu. Agen tiket bus PO Tunggal Jaya, Wawan Gundul mengatakan, sebenarnya tidak hanya 1 orang saja yang menginap di rumah sakit yang telah tutup sejak 2013 silam, tetapi ada total 3 orang. Ketiganya menginap selama 3 hari untuk menunggui temannya yang sakit di rumah sakit tersebut. Katanya saat kita tanya, mereka tidur di ruang manggis RSK Tayu. 3 hari mereka di sana besuk temannya. Di sana mereka mulai menginap itu sejak 1 Suro atau hari Selasa. Datang ke kita yang videonya viral itu pada Sabtu, ujarnya. Ia menceritakan 3 orang tersebut datang ke Terminal Tayu dan menumpang angkot. Sesampainya di sana, mereka mendatangi agen bus untuk membeli tiket dengan tujuan Bandung, Jawa Barat. 3 orang itu pun turun dari angkot langsung masuk ke Terminal Tayu. Dia datang ke sana cari tiket Sudiro ke Bandung. Saya nggak punya, terus saya sarankan ke Santika.
Tiketnya habis, ke PO Haryanto pun habis. Setelah itu, 3 pemuda itu datang ke loket Salah. Di situ dia baru dapat BBR-nya. Lanjut Wawan, menurut penuturan orang Bandung tersebut menginap lantaran tengah menunggui temannya yang dirawat. Temannya itu adalah salah seorang pekerja pabrik gula atau PG Pakis. Sebelum dia naik ke bus Salah, dia ditanya, "Mbak Yus, agen PO Haryanto itu memang nyata-nyata dia menjenguk temannya yang dirawat di rumah sakit Tanyu. Katanya dia telah 3 hari di situ, padahal rumah sakit Tayu 10 tahun gak aktif. Makanya teman-teman di terminal pada heboh untuk menanyai. Ada yang videonya pula, viral lah bebernya." Wawan meyakini kejadian gaib yang dialami ketiga pria tersebut benar adanya. Terlebih, peristiwa pernah beberapa kali terjadi di rumah sakit mangkrak yang sama. Berita itu tidak hoaks sebab ada foto-foto yang dia ambil di dalam rumah sakit Tayu. Tapi kalau foto rumah sakit Tayu yang di TikTok itu memang foto lama, beda sama foto yang ditunjukkan oleh pemuda Bandung ini, ungkapnya. Agen tiket bus PU Garuda Mas Iwan turut menyebut kebenaran cerita Bandung tersebut. Terlebih, mereka terkesan linglung dan tidak memiliki motif dalam setiap perkataannya saat membicarakan keadaan yang dialami saat menginap di rumah sakit peninggalan Belanda tersebut. Saya sempat tidak percaya dengan ceritanya, terus HP-nya saya minta. Saya cek langsung kameranya bukan melalui galeri, ada foto dia di dalam rumah sakit Tayu, ada tanggalnya, ada tempat kejadiannya, ada 4 foto selfie di depan satpam rumah sakit Tayu, di perempatan Bangsal rumah sakit arah ruang operasi, dan di sebuah ruangan tapi rumputnya bagus semua, ada orang-orang juga di belakangnya. Dia juga ngomong ketemu dokter bule, paparnya. Sayangnya saat ditanya keadaan orang yang dirawat di rumah sakit Tayu, pria tersebut mengaku dilarang untuk melihat oleh pegawai rumah sakit Tayu yang telah lama kosong itu. Begitupun selepas menunggui dan hendak berpamitan pulang ke Bandung pada temannya. Kontak yang tersimpan mendadak hilang dari buku telepon. Janggalnya, yang foto sama dengan temannya yang sakit tidak ada. Nomor temannya ditungguin, selepas dari rumah sakit Tayu nggak aktif dan hilang jelasnya. Saat berada di dalam rumah sakit mangkrak itu, ketiganya mengaku mengisi perut di warung makan di depan rumah sakit Tayu, baik pagi, siang maupun malam. Menurut penglihatannya, ada banyak warung makan berjajar di depan rumah sakit Tayu. Namun kenyataannya hanya ada 1 warung. Itu pun hanya menyediakan minuman panas dan dingin, selebihnya hanya bengkel dan toko buah. Kalau makan dia keluar, katanya di warung depan rumah sakit banyak. Keluar masuk rumah sakit pun dimintai kartu besuk. Temannya kerja di PG Pakis, sudah 3 tahun tidak bertemu, dikabari oleh temannya jika dia sedang dirawat di rumah sakit Tayu. Karena kangen pada teman dekatnya itu, mereka pun membesuk rela jauh-jauh dari Bandung, ungkapnya. Sementara itu, pemilik warung depan rumah sakit Tayu, Ida, mengatakan video viral itu membenarkan jika video itu diambil di terminal Tayu saat pria asal Bandung tersebut hendak membeli tiket pulang. Pria itu nginep 3 hari di rumah sakit Tayu, terus mau pulang ke Bandung, ke terminal, terus ditanya-tanya agen. Dia dari rumah sakit Kristen. Lalu agennya bilang, "Loh mas, rumah sakit itu gak kepake kok." "Kepake kok, aku nginep 3 hari di situ kok," bilangnya, ujarnya perempuan berusia 30 tahun itu. Meskipun berjualan di depan rumah sakit Tayu, Ida mengaku tidak melihat pria tersebut beraktivitas di rumah sakit terbengkalai sejak 2013 itu. Ia pun mengetahui kejadian itu baru-baru ini setelah video viral tersebut menggegerkan dunia maya. Nggak sempat berinteraksi langsung ke terminal orangnya, ungkapnya. Meskipun begitu, Ida menyebut kejadian serupa pernah terjadi, sempat berinteraksi langsung ke terminal orangnya. Meski begitu, Ida menyebut kejadian serupa pernah terjadi 2 tahun yang lalu, di mana seorang ibu melangsungkan proses persalinan dan perawatan di rumah sakit Tayu. Ada orang melahirkan di situ, orang kudus. Saya juga pernah mengalami hal aneh.
dari arah dalam rumah sakit, persisnya dari parkir ambulan. Ada lampu mobil yang menyala. Itu jam 22.00. Sejak saat itu nggak berani buka warung sampai malam, paling sampai jam 5 sore. Kita pulang terangnya. Oke teman-teman, itu dia tadi rumah sakit Tayu yang mistis dan angker teman-teman. Percaya tidak percaya, kita didampingi oleh dua dunia, baik dunia gaib maupun dunia alam kita teman-teman ya. Jadi kita harus sama-sama menghormatinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Salam bersih positif official. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.